Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Apa kabarnya hari ini anak-anak teacher sekalian? Teacher berharap anak-anak teacher dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap ceria. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, subtema 3, sikap kepahlawanan, tema 5, pahlawanku. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang Pattimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam serta pengaruhnya pada masyarakat di sekitar dengan rinci. Dan yang keempat, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nah anak-anak, di subtema 3 kali ini kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Kita akan membahas itu dalam pembelajaran 1 kali ini. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Perhatikan gambar di samping. Edo terjatuh ketika bersepeda. Lalu Udin menolong Edo. Sikap Udin yang mau menolong Edo adalah salah satu sikap kepahlawanan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara memiliki pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa, raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka? Apa yang mereka miliki? Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Amatilah gambar berikut ini. Ada Cut Nyak dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pattimura dari Maluku, Silas Papareng dari Papua, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Dewi Sartika dari Jawa Barat, dan Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Nah anak-anak, yang menjadi tugas anak-anak sekalian adalah carilah informasi mengenai pahlawan yang sudah teacher sebutkan tadi. Tuliskan informasi mengenai 1. Nama pahlawan,
2. Tempat tanggal lahir. 3. Pendidikan. 4. Perjuangan yang dia lakukan. Yang kelima, sikap yang bisa untuk kita teladani. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pahlawan yaitu Kapiten Patimura. Kali ini kita akan mempelajari tentang Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Nasional Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Seperti mobil yang ada di samping teacher. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Mobil Bung Tomo mereknya Opel Kapitan. Tahun pembuatannya 1956. Nomor mesinnya K251552355K. Buatan Jerman. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang paling penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Selain cermin, lensa juga memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yakni cahaya dapat dibiaskan. Lensa adalah benda tembus cahaya yang salah satu atau kedua sisinya memiliki permukaan melengkung, sehingga dapat membelokkan cahaya yang melewatinya. Lensa dapat terbuat dari plastik atau kaca. Berdasarkan pembukaannya, lensa terbagi menjadi dua, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama, lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya, sehingga bersifat menyebarkan cahaya atau sering kita sebut dengan divergen. Lensa cekung dimanfaatkan sebagai kacamata untuk penderita miopi atau rambut jauh. Bagian-bagian dari lensa cekung. Yang pertama, lensa cekung ganda atau bikonkav. Yang kedua, lensa cekung datar atau plan konkav. Dan yang ketiga, lensa cekung cembung atau konveks konkav. Yang kedua, lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa bening yang bagian tengahnya tebal, yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya, sehingga bersifat mengumpulkan cahaya. Lensa cembung dimanfaatkan pada lensa kacamata plus, kacamata minus, mikroskop, loop, teropong bintang, proyektor slide, dan proyektor film bioskop. Bagian-bagian lensa cembung terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, lensa cekung merangkap yang kita sebut dengan bikonveks. Yang kedua, lensa cembung datar yang disebut dengan plan konveks. Dan yang ketiga, lensa cembung cekung yang disebut konkav konveks. Yang disebut konkav konveks. Nah anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Teacher berharap anak-anak sekalian mengerti dan memahami apa yang sudah teacher sampaikan tadi. Tetap selalu semangat ya kids untuk belajar dan berlatih dari rumah. Goodbye kids. Namo Buddhaya.